Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhir-akhir ini ana melihat banyak pembicaraan tentang yayasan. Kembali hangat di hadapan kita pembahasan tentang yayasan. Sampai-sampai ditampilkan di sini ada tulisan Abu Turab tentang yayasan. Jadi kali ini ana ingin mengasih semacam wawasan, semacam cakrawala yang mungkin yang semoga Allah beri semoga Allah jadikan sebagai pencerahan bagi ikhwah-ikhwah semua tentang yayasan, yakni bagi ikhwah yang masih agak rancu dengan yayasan ini. Dari sisi mana bid'ahnya, dari sisi apa, kalau seandainya dia sebagai penopang dakwah gimana, kan gitu. Karena bantahan-bantahan di sini Anda melihat bantahan-bantahan tentang yayasan di sini, yaitu bantahan tentang bahasanya yayasan itu adalah perkara bid'ah. Dalam dakwah itu yayasan dalam dakwah itu bid'ah. Jadi pembahasannya hanya sebatas itu saja gitu. Yang mana mereka orang-orang para pembuat yayasan itu mereka punya alasan lain selain itu gitu, selain dari yang dibantahkan itu. Jadi mereka tetap bersikukuh dengan apa-apa yang ada pada mereka karena mereka menganggap bantahan itu tidak mengena kepada mereka gitu. Karena yang dipermasalahkan itu adalah yayasan dalam gerakan dakwah, kan gitu. Padahal kalau mau dilihat lagi, kita urut dari belakang lagi. Apa sebenarnya itu dakwah? Jadi itu yang harus dipahami dulu. Definisi dakwah itu apa gitu. Anda melihat di sini definisi dakwah itu definisi dakwah yang kita pahami dengan ikhwah yang anti yayasan, dengan definisi dakwah yang dipahami oleh orang-orang pengibadat yayasan orang-orang yang pendiri yayasan itu sama dia. Anda melihat seperti itu. Definisi dakwah di mata mereka itu sama. Jadi yang satu mengatakan cara dakwah dengan yayasan itu bid'ah, yang satu mengatakan bahasanya dengan yayasan itu sebagai penopang dakwah, kata dia. Itu adalah perkara muamalah biasa aja, tidak apa-apa katanya. Sebenarnya akhi, ana melihat di sini kerancuannya masalah definisi dakwah. Dakwah itu bukanlah seperti yang dipahami oleh kebanyakan ikhwah, oleh kebanyakan orang-orang yang mengatakan bahwasanya dakwah itu ada masjid, ada santrinya, ada apa, enggak itu. Dakwah dakwah. Dakwah itu artinya apa? Yaitu mengajak orang kepada Allah. Dakwah itu artinya apa? Mengajak orang kepada Allah. Artinya mengingatkan orang kepada Allah, mengajak orang untuk mengibadahi Allah, untuk pemurnian ibadah, untuk menjauhkan maksiat, untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ajak manusia untuk ke situ gitu. Ketika mereka menyebar, berpaling atau menjauh atau seperti berserakan, kita ajak mereka, jangan seperti itu, kita ajak menuju Allah gitu, menuju mengibadahi Allah, peribadahan kepada Allah. Itu yang dakwah, akhi. Sekarang apakah butuh perbuatan seperti itu, apakah butuh kepada yayasan, kan gitu dia. Jadi tidak ada kaitannya yayasan itu dengan dakwah. Tidak ada kaitannya. Di situ permasalahannya sekarang. Ketika orang itu mengatakan
yayasan dakwah itu butuh yayasan. Yayasan itu sebagai wadah dakwah, naungan dakwah, penopang dakwah. Itu adalah kalimat yang salah. Kalimat yang tidak masuk di akal gitu. Ya, kalimat yang tidak masuk di akal sama sekali. Karena dakwah ini mengajak orang kepada Allah, apa hubungannya dengan yayasan? Kalau antum misalnya mau buat kerjasama perdagangan misalnya, ya, itu baru butuh yayasan itu, butuh semacam musyarakah, ya. Kalau bahasa Arabnya syarikah, butuh itu, butuh semacam topangan perdagangan. Tapi kalau dakwah apa yang dibutuh topangan? Topangannya adalah akidah yang lurus, ilmu yang kokoh, dan pemahaman yang kuat, dan takwa. Tidak ada butuh kepada yayasan. Dakwah, antum menasihati keluarga, antum menasihati tetangga, antum menasihati saudara, antum menasihati teman, antum mengajak semuanya itu menuju kepada Allah. Apa butuh yayasan? Kan tak nyambung dia, akhi. Tidak ada kaitannya antara dakwah dengan yayasan, itu nggak ada kaitannya. Jadi perkataan orang itu yayasan untuk dakwah, yayasan sebagai wadah dakwah, sebagai naungan dakwah, itu adalah perkataan bohong, perkataan yang tidak masuk di akal. Ya, perkataan yang tidak masuk di akal. Nah, itu permasalahannya sekarang. Jadi dakwah itu bukan yang digambarkan oleh orang-orang yang yang memiliki yayasan dalam dakwahnya itu. Bukan itu dia. Ya, bukan itu yang dakwah itu. Ya, dakwah itu adalah mengajak orang kepada Allah. Pahamilah itu. Apa maksudnya itu sebenarnya semua ada pada paham itu mengajak orang kepada Allah itu apa? Yaitu nasihat, munasahah, ya tausiah. Sudah itu ta'allum. Ya. Tidak ada lebih dari itu lagi. Mukatabah, tulisan. Ya, mutala'ah. Seperti itu yang dakwah. Apa butuhnya kepada yayasan itu? Seperti orang misalnya ingin menasihati saudaranya. Ya. Butuh ya, tunggulah dulu, jangan saya nasihati dulu, saya buat yayasan dulu. Kan enggak ya. Dakwah ilallah. Sampai-sampai para nabi itu ada satu orang aja pengikutnya. Sebagian nabi itu ada nanti di akhirat itu dilihat oleh Rasulullah SAW, satu orang aja pengikutnya. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Kita mau katakan bahasanya nabi itu tidak berdakwah, kan enggak bisa. Itu jadi kaitan ya dakwah dengan yayasan pun tidak ada kaitannya. Itu permasalahannya. Jadi definisi dakwah ini yang perlu diluruskan dulu. Ya, dakwah menurut orang-orang hizbiyin itu apa dan dakwah menurut Islam sebenarnya itu apa? Itu yang perlu diluruskan. Dakwah menurut orang-orang hizbiyin itu adalah dakwah yang seperti itu. Ya, dia berceramah. Dia membuat jemaah, ada ketuanya, ada donaturnya, ada bendahara, ada penasihat, ada ini, ada itunya, ya. Itu semuanya adalah bukan untuk dakwah, tapi untuk apa? Untuk ma'isyah, untuk mencari kehidupan di dalam dakwahnya itu. Jadi yang cocoknya itu bukan yayasan dakwah namanya, tapi yayasan apa? Yayasan ma'isyah dalam dakwah. Itu dia, akhi. Itu baru masuk, ya, itu baru cocok dan itu baru sesuai. Ya, kalau kita mencari ma'isyah, mencari kehidupan kita di dalam dakwah, itu butuh kepada yayasan. Itu ya sahih. Makanya itu yang perlu dikatakan kepada orang-orang pengibadat yayasan tuh. Sebenarnya antum ini bukan mendirikan yayasan ini bukan untuk dakwah, bukan penopang dakwah, tapi apa? Tapi untuk mencari ma'isyah, untuk mendapatkan ma'isyah, kehidupan di dunia ini dalam dakwah antum.
Gitu. Jadi itu beda, akhi. Ya, sebenarnya permasalahannya di situ aja itu. Dan itu apa hukumnya? Mencari kehidupan maisha di dalam dakwah, apa hukumnya? Hukumnya syirik, ya, akhi. Tidak boleh. Kita mencari dunia kita di dalam dakwah itu tidak boleh. Karena dakwah ini amalan akhirat. Ya. Itu kalau pembahasannya itu di kitab Tauhid. Di Qaul Mufid, di Fathul Majid ada itu. Ya bab minasyirk iradatul insan bi amalihi dunya. Termasuk dari kesyirikan adalah keinginan manusia terhadap dunia dari amalan akhiratnya. Manusia menginginkan dunia lewat amalan akhirat. Apa dia? Yaitu syirik. Ya. Itu bab itu enggak sampai sekarang belum ada yang bisa bantah itu. Belum ada yang bisa bantah. Itu Imam Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah yang menampilkan bab itu di kitab Tauhidnya. Dan itu bukan dibantah oleh ulama tapi malah disyarah, dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Utsaimin. Seperti cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri di Fathul Majid. Ya. Bab minasyirk, termasuk dari kesyirikan adalah keinginan manusia terhadap dunia. Manusia menginginkan dunia dengan amalan akhiratnya. Itu adalah termasuk dari kesyirikan. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Kemudian beliau tampilkan ayat yaitu di surat Hud ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami berikan, kami penuhi keinginan mereka itu. Kami luruskan amalan mereka untuk itu. Dan mereka tidak akan dirugikan. Kami berikan mereka balasan terhadap amalan mereka di dunia ini. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagian bagi mereka di akhirat nanti, kecuali neraka. Dan sirnalah apa-apa yang telah mereka lakukan itu. Dan batillah apa-apa yang telah mereka amalkan itu. Itu ayatnya. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah itu menambahkan lagi. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menambahkan lagi ayat itu diperjelas dengan ayat di surah Al-Isra ayat 18. Ya, surah Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan kesegeraan di dunia ini, maka kami segerakan. Kata Allah, aku segerakan dia terhadap apa-apa yang dia ingin disegerakan itu di dunia ini. Dan itu pun bagi orang-orang yang aku inginkan dan aku kehendaki. Tidak semuanya pula. Tidak semua orang yang ingin disegerakan di dunia ini kenikmatan. Terus Allah langsung berikan. Enggak. Allah pilih pula orangnya. Nah, kemudian di neraka jahanam nanti aku masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Nah. Itu ayatnya. Barang siapa yang menginginkan kesegeraan untuk didatangkan kenikmatan di dunia ini. Artinya dia beramal itu tujuannya untuk dunia gitu. Untuk mendapatkan dunia, untuk kenikmatan di dunia ini dia dapatkan dengan amalannya. Yaitu amalan akhirat. Syekh Utsaimin rahimahullah mencontohkan seperti muadzin, orang azan. Muadzin itu dia tidaklah azan kecuali untuk mendapatkan gaji aja. Atau orang kuliah di Jamiah Islamiyah Madinah. Misalnya, tujuannya hanya untuk mendapatkan syahadat, mendapatkan gelar, atau mendapatkan uang dan sebagainya. Atau dia mengibadahi Allah tujuannya untuk mendapatkan kemuliaan di mata manusia.
Dan saya ingin memberi contoh-contoh yang lain. Jadi akhi, ya, dai-dai yang mendirikan yayasan untuk dakwahnya, ya, itu artinya apa? Itu artinya dia mendirikan yayasan untuk mendapatkan ma'isyah, untuk mendapatkan kehidupan di dunia ini di dalam dakwahnya. Untuk mendapatkan kenikmatan. Jadi, ya, yayasan itu adalah wasilah. Wasilah bukan wasilah untuk dakwah, tapi wasilah untuk, ya, mendapatkan kenikmatan di dunia ini dengan amalan akhirat itu tadi. Jadi itu haram, akhi. Dari sisi itulah haramnya yayasan itu. Pertama dari sisi itu, yang kedua dia adalah, ya, dikatakan oleh para ulama, yayasan itu adalah wasilah hizbiyah. Wasilah untuk orang membuat hizbiyah di dalam agama ini. Sementara hizbiyah apa hukumnya dalam agama Islam? Itu haram, tidak boleh. Nah, para ulama mengatakan yayasan itu, ya, al-jam'iyah itu adalah wasilah untuk hizbiyah. Dia menghantarkan, ya, wasilah itu artinya menghantarkan kepada perbuatan hizbiyah. Dari sisi syariatnya, dari sisi untuk dakwahnya, dia adalah untuk mencari ma'isyah. Dan dari sisi hizbiyah, dia adalah wasilah untuk hizbiyah. Jadi dari berbagai macam sisi nggak ada sisi syariatnya buat yayasan itu nggak ada sedikit pun. Kalau dia ingin, ya, kadang orang kena syubhat misalnya, kalau ndak buat yayasan nggak bisa ceramah, nggak bisa berdakwah, gitu. Nggak bisa buat buka kajian, gitu. Ya ada di dalam pemerintahan ini ada hukum, ada semacam instansi untuk menjamin itu. Kita hanya melapor aja, nggak perlu buat yayasan. Jadi, ya, yayasan itu adalah untuk, ya, untuk mencari kenikmatan, untuk mencari meraup keuntungan dunia di dalam dakwahnya. Itu dia. Bukan untuk yayasan dakwah, untuk penopang dakwah, nggak ada. Itu bohong aja. Itu bohong. Itu keterangan insyaallah dari, ya, tambahan dari anak. Semoga apa yang diucapkan tadi, apa yang diterangkan tadi itu berfaedah bagi antum semua. Barakallahu fiik.